Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kisah Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu cerita yang penuh dengan keajaiban dan hikmah dalam sejarah para nabi. Beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan berbagai mukjizat luar biasa sejak kelahirannya hingga akhir hayatnya. Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam yang merupakan keturunan dari keluarga yang sangat taat beribadah. Dalam Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Hal ini merupakan salah satu tanda kebesarannya. Sejak kecil, Nabi Isa alaihi salam telah menunjukkan berbagai tanda kenabiannya. Salah satu mukjizatnya adalah dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan. Dalam Quran surat Maryam, diceritakan bahwa beliau berkata kepada kaumnya bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kitab dan diangkat menjadi seorang nabi. Ketika beranjak dewasa, Nabi Isa alaihi salam mulai berdakwah dan menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Namun, banyak dari mereka yang menolak dan bahkan merencanakan untuk mencelakai beliau. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau diberikan berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang telah meninggal, serta membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup dengan izinnya. Kaum Bani Israel yang merasa terancam dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam akhirnya bersekongkol untuk menangkap dan menyalib beliau. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan mengangkatnya ke langit dan menggantikan sosoknya dengan seseorang yang menyerupai beliau. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa. Kisah Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban dan akan kembali di akhir zaman. Salah satu penyebab murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi adalah klaim mereka yang menyatakan telah membunuh Nabi Isa dengan menyalibnya. Namun, pada kenyataannya, yang mereka salib bukanlah Nabi Isa, melainkan seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala samarkan menyerupainya. Siapakah sebenarnya sosok yang disebut sebagai pengkhianat itu? Nama Yudas Iskariot tidak secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran maupun sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi mengenai kisah pengkhianatannya terhadap Nabi Isa alaihi salam. Diketahui bahwa Nabi Isa alaihi salam dianugerahi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampu menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, dan banyak lagi keajaiban lainnya. Sejalan dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Isa alaihi salam pun mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan tersebut justru mendapat perlawanan keras, dan kaum Bani Israel menolak serta murka terhadapnya. Akibatnya, Nabi Isa alaihi salam beserta para pengikut setianya harus melarikan diri dari kejaran kaum Bani Israel dan pasukan penguasa saat itu. Mereka berlindung di sebuah rumah demi menghindari penangkapan. Di tengah situasi tersebut, salah seorang dari pengikut Nabi Isa alaihi salam melakukan pengkhianatan. Ia mengungkapkan lokasi persembunyian Nabi Isa alaihi salam kepada pihak musuh. Demi imbalan berupa uang sebesar 30 dirham, ia menjual informasi penting tersebut. Orang yang melakukan pengkhianatan, itulah yang dikenal sebagai Yudas Iskariot. Namun, ketika pasukan tiba di lokasi persembunyian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit guna melindunginya dari bahaya. Sebagai bentuk keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah rupa, penampilan, serta suara Yudas Iskariot agar menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya, pasukan yang datang pun meyakini bahwa orang yang mereka tangkap adalah Nabi Isa alaihi salam. Tanpa menyadari kekeliruannya, mereka mengeksekusi Yudas Iskariot dengan cara disalib. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengalami kematian melalui penyaliban. Justru, pengkhianat yang berwajah menyerupai beliau itulah yang menjalani hukuman tersebut. Ketika seseorang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam itu disalib hingga meninggal, kaum Yahudi dengan penuh kesombongan berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah," sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Padahal, sebelum pengepungan terhadap tempat tinggal Nabi Isa alaihi salam,
Mereka sendiri diliputi keraguan mengenai rencana mereka. Ketika menangkap seseorang yang berwajah seperti Nabi Isa alaihissalam, mereka menghitung jumlah orang yang keluar dari rumah tersebut. Hasil perhitungan mereka menunjukkan hanya ada 12 orang, yang jumlahnya sesuai dengan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun mulai merasa ragu karena seharusnya ada 13 orang apabila dihitung bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan keraguan mereka dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 157 hingga 159. Hingga saat ini, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan berada di langit. Pada hari kiamat kelak, beliau akan turun ke bumi dengan beberapa tugas yang telah ditetapkan untuknya. Di antaranya adalah membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi dalam membimbing umat Islam, serta membinasakan Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, dunia akan dihuni oleh orang-orang yang beriman, dan keadaan akan menjadi adil, aman, serta makmur. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah upeti. Dan saat itu, harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum Yahudi sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa yang mereka eksekusi adalah Nabi Isa. Mereka berselisih pendapat mengenai siapa sebenarnya yang telah disalib. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa 157.